Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran dengan laporan. Ya, silakan laporan. Terus seluruhnya, duduk siap, gerak. Lapor, Taruna Taruni kelas 10, jumlah 20, hadir lengkap, siap menerima pelajaran. Laporan saya terima. Awali pembelajaran dengan doa. Awalnya dengan doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat sebentar. Gerak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan dulu sebelum kita mulai. Buat saya akan cek kehadiran dulu ya. Saya bacakan untuk yang hadir. Tolong nanti sebutkan nama wali songo yang kalian ketahui. Salah satu aja. Kalau hadir, contohnya Medina. Tahu wali songonya siapa yang kamu sebutin salah satu aja? Sunan siapa? Sunan Gresik. Alika. Alika? Sunan Bonang. Sanum. Yang kamu tahu siapa? Sama nggak apa-apa. Sunan Ampel. Kaiza. Sunan Giri. Sunan Giri. Nauralaya. Sunan Muria. Rahayu. Sunan Bonang. Afifah Nisa. Sunan Giri. Sultan. Oh, Sunan Kalijaga. Takwa Rafa. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Zaidah. Sunan Giri. Sunan Giri aja. Oke, kemudian Shoki. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Yusida. Sunan Bonang. Sunan Bonang. Hazwan. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Evan. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Pagi. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Dadi. Sunan Giri. Sunan Giri. Azka. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Herdian. Sunan Giri. Sunan Giri. Atar. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Oke, jadi ada dari kalian semuanya sudah hadir dan tadi kalian menyebutkan ada beberapa sunan ya, karena memang di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peran dan ini. Oke, kita akan belajar tentang peran dan metode wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satu wali songo tadi sudah ada yang menyebutkan, ada yang tadi menyebutkan Sunan Giri, ada yang menyebutkan Sunan Kalijaga, ada juga tadi yang menyebutkan Sunan Gresik. Mungkin itu yang kalian tahu. Nah, kita akan belajar supaya kita tahu ada berapa. Ada berapa? Ada yang tahu wali songo berarti ada berapa? 9. Ada 9 wali. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan nanti setelah belajar kalian tahu, kalian dapat menjelaskan peran wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Kalian mampu menganalisis peran wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Nanti kalian juga mampu mempresentasikan mengenai sejarah perjuangan mereka, dan kalian juga mampu menyatakan metode dakwah yang mereka pakai, dan juga kalian bisa bersikap sederhana, tekun, damai, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu seperti mungkin yang pernah mereka praktekkan. Ya, oke, next. Nah, sebelum kita mempelajari materinya, kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Nah, ini lagu tentang wali songo. Semangat. Sunan Gresik ora nama Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Mabrur, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sakti, Sunan Muria
mungkin sebagian juga masih belum hafal liriknya, ya nggak? Dari situ tadi, dari yang nyanyian yang kita baca tadi, sedikit kalian mengetahui bahwa ternyata Sunan yang kita tahu, ada yang kalian sebutkan tadi, ada Sunan Gresik, ada Sunan Giri, ternyata mereka punya nama asli, ya. Jadi yang kita sebutkan, yang kita tahu itu adalah nama apa namanya? Panggilan. Ya, nama panggilan, nama apa? Julukan, ya seperti itu ya. Nah ternyata mereka punya nama-nama asli ya. Nah kalau kalian lihat dulu nih gambar berikut, hafal nggak ini? Siapa ya kira-kira? Mana yang namanya Sunan Gresik? Mana yang namanya Sunan Ampel? Mana yang namanya Sunan Bonang? Yang mana nih? Wah kalian hafal ini, gua nggak hafal kali Songo nanti. Yang mana nih? Sunan Gresik. Sunan Gresik itu yang biasanya fotonya miring ya. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Sunan Derajat, Sunan Sunan Muria. Tahu ini? Pasti tahu. Sunan Kalijaga, soalnya gampang diidentifikasi ya gambarnya, yaitu pakai belangkon. Next, Sunan mana nih? Mana yang Sunan Kudus, mana yang Sunan Gunung Jati nih? Gunung Jati. Gunung Jati, ini Sunan Kudus. Ya betul ya. Jadi itu adalah 9 wali songo ya. Jadi sedikit demi sedikit saya berharap nanti lama-lama kalian bisa hafal wajah mereka ya. Jangan cuma hafal wajahnya Lee Min Ho, wajahnya Blackpink, artis Korea mungkin yang kalian idolakan, tapi kita juga kalau bisa menghafal mereka yang berperan, punya peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam, khususnya di Pulau Jawa. Semua dari Jawa? Ya kan, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, ya. Oke. Selanjutnya, Walis akan bagi kelompok, ya. Nanti akan saya bagi kelompok. Ini ada KPD yang harus kalian lakukan. Nah, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Saya tadi coba nulis nama kalian di sini. Kita bagi 9 kelompok. Bisa muncul nggak nih? Tim 1 tambah tim 9. Karena ada 20 siswa, jadi ada 9. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2. Oke, yuk habis ini silahkan bergabung dengan kelompoknya. Nanti akan saya kasih tahu lebih lanjut terkait KPD-nya atau tugasnya, ya. Oke, silahkan. Silahkan bergeser. Yang pertama ada Shoki, tambah apa sama kaki? Nggak bergeser orangnya, babunya nggak usah. Kan tinggal join gitu. Ya kan? Tinggal join. Hadiah sama siapa nih? Hadiah sama Kaiser, ya. Sama Nulis Yolanda. Ini sudah. Kelompok berapa? Kelompok 2, oke. Ya, kenapa saya? Jadi saya
hadiah. Oke. Kalian harus ngapain nih? Jadi ini LKPD-nya akan saya bagi setiap kelompok ya. Setiap kelompok akan berdiskusi menjawab berapa pertanyaan tuh? 4 pertanyaan. Bentar. Bangkunya digabung satu lagi, kamu sulit nanti. Hati. Siap. Kalian belum? Kalian belum? Itu berapa tambah berapa? Oh iya benar. Kamu? Itu nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini seharusnya ada 1, 2-nya. Oke, pas ya, 2 lembar ya. Oke. Kalian harus ngapain sih? Silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke? Gimana Bu, saya nyari jawabannya di mana? Boleh membuka di Google. Boleh juga membuka materi yang sudah saya kirimkan. Ya? Tadi sudah ada materi yang saya kirimkan. Di situ bisa kalian lihat untuk berdiskusi dengan teman kamu, dan silakan nanti hasil diskusinya ditulis di lembar tersebut. Oke? Saya kasih waktu berapa menit? 15 menit cukup ya? Oke, 15 menit diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti setelah itu akan saya minta untuk presentasi, ya. Perwakilan nanti untuk yang presentasi, ya. Enggak perwakilan aja, langsung 2 orang atau 3 orang satu kelompok, ya. Oke, selamat mengerjakan. 15 menit. Materinya sudah saya kirim. Kalau bingung bisa juga. Oh iya, untuk diskusi kelompoknya, ini kalian nggak perlu diskusi 9 wali ya. Jadi urut ya. Dari kelompok pertama itu adalah Sunan Gresik. Gambarnya udah beda. Kelompok pertama ya, yang kalian tulis cukup Sunan Gresik aja ya. Yang kelompok kedua cukup Sunan Ampel. Kelompok 3 ditulis. Kelompok pertama Sunan Gresik. Mana kelompok pertama? Ya, kelompok 2 Sunan Ampel. Kelompok 3 Sunan Giri. Kelompok 3. Oke, kelompok 4 Sunan Bonang. Kelompok 5 Sunan Derajat. Mana? Siapa kelompok 5? Oke, kelompok 6 Sunan Kalijaga. Yang mana? Kelompok 6. Oke. Kelompok 7 Sunan Muria. Yang mana kelompok 7? Oke, Sunan Muria. Kelompok 8 Sunan Kudus dulu. Ya, Sunan Kudus ya. Kelompok 10 Sunan kelompok 9 Sunan Gunung Jati. Ya. Lihat. 1. Ini 1. Oh, kelompok 9 yang mana? Oh, di sana. Oke. Sunan Gunung Jati ya. Oke, selamat mengerjakan. 15 menit. Aman? Oke, semangat. Gimana? Kita kesulitan? Udah selesai semuanya ya? Udah? Oke, alhamdulillah. Next kita lanjutkan untuk presentasi ya. Tadi kalian berdiskusi dengan teman kalian, kita lanjutkan dengan presentasi. Nanti kalau ada teman yang presentasi, yang lain tolong memperhatikan ya. Dan nanti kalau setelah mereka presentasi ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya ya untuk audiennya. Yang pertama ini ada 9 wali kan, tapi saya kasih kebebasan. Siapa yang mau presentasi duluan silahkan angkat tangan. Keren. Berapa? Sunan Gresik kelompok 1. Kelompok 1, oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tentang biodata Sunan Gresik, dimulai dari Sauki. Jadi biografi dari Sunan Gresik adalah Sunan Gresik yaitu bernama Syekh Maghribi keturunan Ali Zainal Abidin, berasal dari Vietnam, berlaku tahun 1331 Masehi, merupakan seorang pengrajin kapal, lalu meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 April, dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Baik, yang kedua, bagaimana peran Wali Songo tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam? Baik, di sini Sunan Gresik itu menyebarkan agama Islam itu melalui berdagang, lalu mengajarkan pertanian, lalu mendirikan pesantren, menawarkan pengobatan secara gratis, mempelajari adat istiadat di setempat, lalu merangkul masyarakat tersisihkan dan tidak memaksakan ajarannya. Yang ketiga, apa tantangan yang mereka hadapi? Masyarakat yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha serta kepercayaan asli yang sudah mengalah. Oke. Jadi yang terakhir, apakah dakwah mereka diterima oleh masyarakat? Jawabannya ya, dakwah mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Boleh kan kalau mau ada yang tanya, tapi ada yang tanya nggak? Sementara, belum ada? Oh, kalau belum ada silahkan dulu. Makasih nomor 1. Next, ada yang mau maju lagi? Nomor berapa? Nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Sunan Ampel. Yang pertama adalah jelaskan secara rinci terkait biografi Sunan Ampel. Yang pertama, Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Ahmad, lahir pada tahun 1401 Masehi. Tempat dakwahnya yaitu Ampel Tinta Surabaya, dan meninggal pada tahun 1481 Masehi. Yang kedua, bagaimana peran Wali Songo tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam? Yang pertama, Sunan Ampel memulai dakwahnya dengan membangun pesantren Ampel Tinta dan mengkader santrinya untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, beliau mengenalkan prinsip Moh-Limo dalam dakwahnya. Dan yang ketiga, metode dakwahnya juga dengan menjalin ikatan pernikahan dengan kerajaan-kerajaan di Majapahit. Pertanyaan ketiga, apa tantangan yang Sunan Ampel hadapi? Yang pertama, menghadapi kepercayaan Hindu Buddha yang sudah terlanjur kuat di daerah Jawa. Yang kedua, kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan di Jawa tidak sepenuhnya mendukung penyebaran Islam. Nomor 4, apakah dakwah Sunan Ampel diterima masyarakat? Dakwah Sunan Ampel diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat Jawa, meskipun pada awalnya ada tantangan dan penolakan dari berbagai kalangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang penasaran? Yang lainnya? Oke, lagi silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Jadi Moh-Limo itu sendiri itu artinya itu apa sih dan terdiri dari apa saja? Oke, jadi untuk Moh-Limo sendiri itu adalah salah satu ajaran dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel mengenalkan Moh-Limo, prinsip Moh-Limo kepada santri-santrinya. Salah satunya saya ingat adalah Moh Ngombe. Moh Ngombe itu beliau melarang para santri-santrinya untuk tidak meminum minuman yang berbahaya atau yang mengandung alkohol sesuai dengan ajaran agama Islam yang juga melarang khamr. Lalu ada yang lain. Jadi Moh-Limo itu sendiri terdiri dari 5 larangan yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Beberapanya itu
dianut dari agama Islam dan juga melarang beberapa hal. Salah satunya kalau saya ingat lagi itu ada mau main atau dilarang kayak apa namanya zina, ya, dan juga berjudi, itu salah satunya. Begitu. Gimana Pak Ki? Ya, sudah terjawab. Sudah terjawab. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok tangan itu. Ada lagi? Kelompok selanjutnya siapa ya? Mau presentasi lebih dulu? Kelompok berapa? Kelompok 4. 4. Oke, silakan. Kelompok 4 Sunan Bonang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal-soal yang diberikan, dan kami memilih mengenai Sunan Bonang. Jadi untuk soal yang pertama, jelaskan secara rinci terkait biografi Wali Songo sesuai bagian kelompok, yaitu Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Maulana Maghdum. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah pada 1465, yang mana beliau memiliki seorang ayah yang bernama Raden Umar Said dan juga seorang ibu yang bernama Hojah. Kemudian beliau berdakwah di Bonang yang sekarang menjadi Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Kemudian beliau meninggal atau wafat di Bonang pada 1525. Kemudian untuk yang nomor 2, bagaimana peran Wali Songo tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam? Untuk yang pertama, pendekatan yang lembut dan adaptif. Kemudian yang nomor 2, menggunakan seni dan musik sebagai media dakwah. Contohnya seperti alat musik Bonang dan ada tembang Majapahitnya. Kemudian nomor 3, pengajaran dan pembinaan keagamaan. Untuk yang nomor 4, melalui tasawuf. Nomor 5, pengajaran dalam bentuk karya sastra dan syair. Nomor 3, apa tantangan yang mereka hadapi? Yang pertama, tantangan budaya dan kepercayaan lokal. Yang kedua, keterbatasan pemahaman tentang agama Islam. Yang ketiga, pengaruh agama Hindu-Buddha yang kuat. Pertanyaan nomor 4, apakah dakwah mereka diterima masyarakat? Jelaskan. Jawabannya diterima, yang mana dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 1. Pendekatan kultural dan adaptasi dengan tradisi lokal. 2. Pendekatan tasawuf dan spiritualitas. Yang ketiga, peran pesantren dan pendidikan keagamaan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Any question dari teman-teman terkait Sunan Bonang ya? Gimana? Oh, nggak ada. Baik, sekian dari kami yang ada salah kata maupun perkataan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Sunan Bonang. Oke, hari ini tadi kalian sudah mengerjakan terkait tugas yang dari Bu Anis. Tetapi karena waktu kita sudah habis, kita melanjutkan ke depan untuk kelompok yang lainnya. Ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar 3 sunan. Apa aja? Sunan Gresik, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Oke, tetapi untuk minggu depan kita lanjutkan untuk sunan yang lainnya ya. Tapi sebelumnya bisa dikumpulkan tadi tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke, kumpulkan ya. Kumpulkan saja. Oke. Ya. Ada lagi? Oke. Oke, tadi kalian sudah presentasi 3 kelompok. Sebelumnya Bu Anis akan memberikan penguatan sedikit terkait materi hari ini ya, bahwa Wali Songo, kenapa dinamakan Wali Songo? Nah, itu adalah artinya ya. Dinamakan Wali Songo karena jumlahnya ada berapa? 9. Kata Songo itu berasal dari kata 9 kalau dalam bahasa Jawa. Tapi ternyata kata Songo itu juga bisa berasal dari kata Sanga yang artinya adalah
Dari kata sana yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah mulia, yaitu 9 tokoh yang punya sifat mulia. Ya, sebuah dari mereka memiliki sebuah majelis dakwah. Yang pertama kali yang mendirikan adalah Sunan Gresik, karena Sunan Gresik adalah yang pertama yang bisa dibilang mungkin yang paling sepuh, ya, yang pertama kali, yaitu kurang lebih pada tahun 1404 Masehi. Dan Wali Songo juga dapat diartikan sebagai 9 wali Allah yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya berada di Pulau Jawa. Karena nanti untuk pulau yang lainnya sudah beda lagi, ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas 3 Sunan: Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Nah, yang pertama Sunan, di situ Sunan siapa? Nah, oke, Sunan Gresik. Ingat-ingat ya bahwa Sunan Gresik itu punya nama asli, namanya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ya, lahir di Jawa atau luar Jawa? Di luar Jawa. Di Samarkand, yaitu di Asia Tengah, yaitu pada abad awal ke-14 Masehi. Pertama kali menyebarkan ajaran Islam di mana? Di daerah Gresik Manyar namanya, ya, di daerah Manyar Gresik. Dan memulai dakwah ketika beliau dengan cara berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib juga. Maka dari itu Sunan Gresik juga bisa membuat kapal atau perahu karena dagangnya, yaitu daerah Gresik itu dekat dengan sebuah laut, ya. Dan kemudian cara dakwahnya yaitu dengan menjalin silaturahmi dan juga bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Dan juga berhasil membangun pesantren, yaitu di daerah Leran, Gresik, dan juga membangun masjid yang di mana beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, yaitu di Gresik. Jadi kalau ziarah wali, makam Sunan Gresik ada di Gresik, ya kan? Makam Sunan Gresik ada di Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian tadi juga kelompok 2 Sunan Ampel, ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Sunan Ampel itu kemudian nama asli yaitu Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi, berdakwahnya di daerah Surabaya, kota Surabaya, ya. Kemudian beliau memulai dakwah dengan membangun pesantren namanya Ampel Denta dan mengajar santrinya, ya. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat merupakan muridnya. Jadi Sunan Ampel itu adalah seorang gurunya. Wah, muridnya jadi sunan semua, ya. Kemudian dia tadi mengenalkan prinsip mohlimo seperti yang sudah disampaikan oleh Aska tadi. Mohlimo itu ada 5 larangan. Contohnya tadi ada mombe, main, ada lagi madon. Maksudnya madon itu nggak mau berzina. Ada lagi Mohamedan itu apa? Mohamedan itu canduan. Kecanduan obat-obatan. Yang terakhir mau apa? Maling, nggak boleh mencuri. Nah, metode dakwahnya yaitu menjalin kekerabatan melalui pernikahan dengan penguasa Majapahit dan juga meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Tapi sekarang makamnya ada di mana? Di Surabaya. Yang terakhir tadi Sunan Bonang, ya, kelompoknya Zaidan. Nah, Sunan Bonang nama aslinya adalah Sunan Bonang Maulana Makdum, ya. Kalian tadi ingat bahwa Sunan Bonang itu cara berdakwahnya itu dengan, ya, tasawuf ada, tapi juga dengan ini gamelan, ya, gamelan. Oke, jadi salah satu akhirnya Sunan Bonang juga tuh menciptakan dinding-dinding keislaman. Tombol arti ada suluk biji, ya, dan diperkirakan beliau meninggal atau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di mana? Tuban. Di Tuban. Tadi Sunan Bonang adalah muridnya Sunan Ampel, makanya meninggalnya juga tahunnya lebih jadi lebih tua Sunan Ampel baru Sunan Bonang. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini, anak-anak? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sebelumnya kita simpulkan bersama-sama, ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada? Oke, Pagi, gimana Pagi? Kesimpulannya pelajaran hari ini? Kesimpulannya itu pelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita itu bisa tahu siapa saja sih orang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ternyata yang menyebarkan Islam itu ada Wali Songo, yaitu seorang yang
seorang yang mulia. Oke. Oke, good. Jadi apa yang disampaikan tadi benar, bahwa kita harus paham bahwa sebelum ini kita dapat mempelajari ilmu agama karena dulu pernah disebarkan oleh tokoh Wali Songo. Ya, oke. Paham ya semuanya anak-anak? Oke, paham. Next selanjutnya ini Bu Anis kasih beberapa, cukup satu soal ya. Ini soal kalian akan menuliskan deskripsi tentang sunan tersebut. Kalian tebak ini gambar sunan siapa nanti ya. Silakan dijawab. Dapat lagi itu? Satu, oke. Saya yang dapat langsung boleh dijawab. Dijawab sebisanya, nggak boleh nyontek temannya. Sudah semuanya? Waktunya habis. Jadi yang sini silakan dikumpulkan. Ketua kelas tolong dikumpulkan, ya. Ya, bisa dikasih ke Aska. Oke, sini saya bantu. Baik. Alhamdulillah sudah pada menjawab. Oke. Terima kasih semuanya. Jadi nanti dari sini Bu Anis akan nilai bagaimana pengetahuan kalian tadi terkait materi yang sudah kita sampaikan, ya. Kira-kira tadi sunan siapa yang dibagikan tadi fotonya? Betul ya, tadi Sunan Gresik ya. Ciri-cirinya fotonya biasanya agak mirip. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bu Anis tutup? Udah paham ya materinya? Nah, tapi sebelum pulang, sebelum Bu Anis tutup, kalian ngisi dulu refleksi. Apa itu refleksi? Di sini tuh ada beberapa pertanyaan. Contohnya, hal baru apa yang kamu ketahui dalam belajar Wali Songo tadi? Kemudian, hal yang paling menarik dalam belajar tentang Wali Songo itu apa? Dan kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar materi Wali Songo? Ya, habis ini silahkan diisi. Ya. Siapa yang belum? Oh ini nih. Sudah? Silakan diisi. Ya sudah. Gimana? Udah selesai refleksinya? Langsung dikumpulkan. Ya kalian cepat pulang. Anas. Bagus. Oke. Udah ya. Oke. Pasti kalau mau pulang pada bahagia ini. Udah semuanya yang belakang kok masih gitu. Oke. Oke.
hari ini pembelajaran kita cukup belajar 3 wali. Next minggu depan kita belajar lagi terkait tentang wali yang lainnya. Masih ada berapa wali? Masih ada 6 wali ya. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok yang belum maju hari ini. Oke? Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama.